Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS, manapun berada, informasi rekrutmen ASN P3K tahun 2022. Ini update formasi seleksi P3K tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Menteri Pan-RB tahun 2022. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, SK Menpan RB nomor 872 tahun 2022 ini telah menetapkan untuk daerah yaitu pemerintahan Kota Ternate, Bapak Ibu ya. Untuk Kota Ternate ini dengan nomor 872 penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk P3K di Ternate. Nah, untuk di Ternate sendiri telah ditetapkan untuk formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Nah, untuk tenaga guru sendiri Bapak Ibu ini dialokasikan 100 formasi dengan masa kerja ini adalah 5 tahun. Alokasi untuk ini untuk pendidikan agama Islam ya, agama Islam ada 16. Ini di daerah SMP Negeri 6 Kota Ternate dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendownload di link deskripsi di bawah ini untuk bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kebutuhan di kota SMP Negeri 1 Kota Ternate ini kebutuhannya ada 3 Bapak Ibu ya, dan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Ternate ini ada 2, yang lainnya di sini ada 1. Nah, guru kelas di SD untuk di sini ya, untuk negeri 25, SD negeri 25 ada 2 kebutuhan. Kemudian di sini ahli pertama guru kelas juga di SMP SD ya, SD 50 Ternate ada 2 kebutuhan. Nah, selanjutnya yang lainnya ini 1 ya. Kemudian ini guru kelas di SD 55 ada 2. Kemudian SD 48 ada 2 formasi. Dan di SD 22 ini guru kelas 2 formasi, serta di SD 12 ini ada 2 formasi dan lain sebagainya. Guru kelas ini banyak sekali Bapak Ibu ya, ini guru kelas. Dan selanjutnya untuk PJOK juga ya, PJOK di sini ada beberapa, yang 2 ini di SMP Negeri 7 Kota Ternate. Dan total jumlah formasi untuk Ternate adalah 100 untuk formasi guru Bapak Ibu. Nah, untuk formasi tenaga kesehatan dengan masa kerja 5 tahun ya. Kemudian di sini alokasinya untuk formasinya ini hanya 1 semuanya ya. Ini ada administrator kesehatan, dokter, kemudian epidemiologi kesehatan, kemudian nutrisionis untuk daerah kesehatan ya. Dan laboratorium, penata laboratorium untuk kesehatan di sini hanya 1 formasi. Ini puskesmasnya Bapak Ibu ya yang diperlukan. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di link deskripsi di bawah ini. Banyak sekali ini untuk tenaga kesehatan, totalnya ada 44 formasi di daerah Kota Ternate. Kemudian untuk tenaga teknis, nah tenaga teknis ini jumlahnya hanya 5 Bapak Ibu. Nah, tenaga teknis 5 formasi ya. Nah, ini untuk S1 agronomi ya, dan di sini untuk pertanian ya dan sebagainya Bapak Ibu. Di sini hanya 5 formasi dengan masa kerja 5 tahun. Nah, ini untuk daerah yaitu Ternate. Nah, selanjutnya ini ada daerah di daerah lain. Langsung dari BKD-nya untuk mengumumkan formasinya Bapak Ibu di sini. Kurang lebih telah sepakat dengan DPRD juga menganggarkan 300 P3K dengan anggaran kurang lebih hampir 4M. Hampir 4M. Nah, itu dengan hitungan 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember. Gaji mereka ya? Ya, nah cuma kalau perekrutannya sudah mulai atau belum, nah ini masih menunggu dari pusat. Dari pusat ya? Ya. Oke, Pak Abi, 4M itu apakah termasuk bonus atau selain gaji itu? Jadi itu baru gaji loh. Baru gaji. Dengan asumsi P3K itu punya 1 istri dan 2 anak. Untuk persyaratan ya? Asumsi perhitungannya. Kita kan nggak tahu. Mungkin dia single. Oke. Itu berapa gajinya per P3K? Kurang lebih kalau dengan asumsi seperti itu kurang lebih 4.200.000. 4 juta. Itu gaji saja berarti ya? Ya. Gaji saja. Kalau yang wajib kita bayar kepada P3K itu apa aja selain gaji? Cuma gaji ya? Pemerintah Kabupaten Rotendao dan ini Bupati Rotendao
melalui surat nomor 800 garing 1123 garing BKPP 2.1 tanggal 20 Juli 2022. Itu kita mengusulkan sebanyak 1020 jabatan. Namun sesuai keputusan Menteri Pan-RB Republik Indonesia nomor 857 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Dao, itu ditetapkan sebanyak 920 jabatan dengan rincian untuk tenaga guru sebanyak 526 orang. Nah, dari 526 orang ini itu dibuka untuk formasi guru agama, itu guru agama Islam, Kristen dan Katolik. Kemudian ada guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru bimbingan konseling, guru IPA, guru kelas, guru matematika, guru penjas orkes, guru PPKN, guru prakarya dan kewirausahaan, guru seni budaya dan guru TIK. Kemudian untuk tenaga kesehatan, sesuai dengan SK Menpan RB itu kita memperoleh kuota sebanyak 389 formasi jabatan. Itu dengan rincian ada administrator kesehatan, apoteker, bidan, maksudnya dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis itu ya, ada dokter spesialis beda, ada spesialis obstetri dan ginekologi, ada spesialis penyakit dalam dan spesialis radiologi. Kemudian ada jabatan epidemiologi, kemudian ada nutrisionis, itu ada S1 dan diploma. Kemudian ada perawat juga sama, jabatan perawat ahli pertama dan terampil. Kemudian ada pranata laboratorium, ada sanitarian untuk ahli pertama dan terampil. Kemudian ada tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kemudian asisten apoteker, kemudian bidang, dan yang terakhir terapis gigi dan mulut. Kemudian khusus untuk formasi teknis lainnya itu kita memperoleh atau dialokasikan 5 formasi jabatan, yaitu dokter hewan, medik veteriner itu sebanyak 3 formasi, kemudian penata ruang itu ada 2 formasi, sehingga total keseluruhan itu sebanyak 920 formasi jabatan yang akan kita peroleh dan direncanakan ya setelah rapat teknis yang sesuai kemarin informasi dari kementerian akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan setelah itu sudah bisa dimulai pembukaan penerimaan, selanjutnya akan dilakukan seleksi. Itu informasi yang dapat saya sampaikan, dan harapannya dari kami bahwa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang akan berkompetisi dalam seleksi pengadaan ASN tahun 2022 ya, lebih sungguh-sungguh belajar ya, sehingga pada saat mengikuti seleksi
bisa memperoleh hasil yang baik. Dalam hal ini bisa mencapai angka passing grade, dan tentu kalau mencapai lulus passing grade, maka ya bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Memang tidak semua yang memenuhi passing grade akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, tetapi itu akan disesuaikan dengan jumlah formasi yang ada di daerah kita. Sehingga kalau misalnya ini contoh kasus, kalau misalnya formasinya 5 orang, yang lulus 6 orang, maka yang jelas 1 orang masih tertunda. Mungkin itu sedikit informasi yang kami dapat gambarkan. Semoga bagi teman-teman calon P3K yang mendengar bisa mempersiapkan diri lebih baik, sehingga pada saat pelaksanaan bisa memperoleh. Nah, selanjutnya ada informasi dari Asosiasi Pemerintahan untuk Kabupaten seluruh Indonesia, Bapak Ibu ya. Ini dari Apkasi Jakarta 13 September tahun 2022 untuk Bupati seluruh Indonesia di anggota Apkasi. Nah, ini terkait tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN pada lingkungan instansi pemerintah di daerah, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini dari isi dari surat tersebut yaitu untuk menindaklanjuti pertemuan Dewan Pengurus Apkasi dengan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB yang telah dilaksanakan pada Senin 12 September 2022. Apkasi akan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Menpan RB untuk membahas perumusan solusi dan permasalahan tenaga non-ASN pada lingkungan instansi di daerah ya. Nah, dalam kegiatan rakor tersebut ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Pan RB yang akan direncanakan dihadiri oleh Mendagri juga, kemudian Mendikbud ya, Menteri Pendidikan serta Menteri Kesehatan dan Keuangan. Nah, mengingat pentingnya kegiatan tersebut diundang yaitu di pendamping sekretaris daerah serta BKP Badan Kepegawaian, BKP SDM serta BKD ya, dan pengembangan sumber daya manusia BKP SDM. Ini hari Sabtu 21 September 2022 ini jam 8 sampai dengan selesai, Bapak Ibu. Nah, ini di Hotel Said Jakarta, yaitu Convention Hall ya. Dan inilah sedikit informasi hari ini, mudah-mudahan informasi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya.